Fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila salat telah dikerjakan, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bertebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Mencari karunia dari Allah, mencari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bapak-bapak pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Paripurna Baitus Salam, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat bersama seluruh jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang terhormat. Mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari pula kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena sangat banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Berapa banyaknya tak sanggup kita menghitungnya. Tapi kalau musibah, ujian, bisa kita menghitung. Apa sebab? Karena tak banyak. Tapi kalau nikmat, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu hitung nikmat Allah itu, kamu tak tahu jumlahnya. Lalu bagaimana cara mensyukurinya? Perintah-perintah Allah Ta'ala kita kerjakan, larangan-larangannya kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat berlimpah barakah dan semoga kita semua diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berbanyak pula salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seringnya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Dan semoga kita semua yang hadir di Masjid Paripurna Baitus Salam di subuh ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya di dalam surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, tausiah kita di subuh yang berlimpah barakah kali ini membahas tentang lelah-lelah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari judul di atas terbayanglah mungkin oleh jemaah bahwa lelah itu punya fadilah. Lelah itu punya keutamaan. Bahasa lain dari lelah itu ponek. Bahasa lainnya dari lelah itu ponek.
Kalau bahasa sumbernya panek. Kalau bahasa ocunya lotio. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang terhormat. Sekarang ini kita berada di awal tahun 2024 Masehi. Kalau tak salah hari ini tanggal 6. Di tahun 2023 kemarin sudah banyak mungkin pekerjaan yang telah kita tuntaskan. Telah banyak program yang telah kita jalankan. Apakah itu berurusan dengan diri pribadi, keluarga, bahkan mungkin ada kita yang aktif di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita melakukan program-program tersebut, apa yang kita rasakan? Banyak di antaranya adalah lelah. Di antaranya adalah lelah. Lalu ketika berakhir tahun 2023, kemudian datang tahun 2024, lelah kita bisa jadi bertambah-tambah. Kalau begitu Pak Ustaz, kapan kita istirahat? Selagi hidup, nyaris kita ini sebenarnya tak ada istirahat. Kalaupun kita istirahat, tujuan istirahat itu untuk kembali mengumpulkan stamina dan tenaga dalam rangka menghadapi lagi pekerjaan-pekerjaan berikutnya, lalu lelah lagi. Ada seorang anak murid Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, Syekh, ketika kita lelah di dunia ini, lelah beribadah, lelah bekerja, dan lelah-lelah yang lainnya, kapan kita istirahat? Apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? Kita istirahat apabila kaki kanan dan kaki kiri kita dua-duanya sudah di dalam surga. Kalau dah masuk surga baru istirahat. Mengapa kita dalam surga tak ada bekerja lagi? Lalu dalam surga itu mengapa kita menikmati segala fasilitas yang ada, yang telah Allah janjikan dan yang telah Allah sediakan? Tak bosan kita tu Ustaz, tak bosan. Makin hari makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat. Tak pernah muak kita di dalamnya. Berapa lama? Untuk selama-lamanya. Tapi selagi kita hidup di atas dunia, tak bisa santai, tak bisa gontai. Kita mesti terus berbuat. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبَ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Selesai satu urusan, lakukan yang lain. Kalaupun istirahat, tujuannya untuk mengembalikan stamina dan tenaga agar bisa press lagi melakukan aktivitas yang berikutnya. Baik jemaah tamu-tamu Allah. Lalu apa saja lelah-lelah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, lelah dalam mencari nafkah. Lelah dalam mencari nafkah. Maka lelah seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, pada suatu ketika Rasulullah SAW berjabatan tangan dengan salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW menjabat tangan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, terasa oleh Rasulullah telapak tangan Mu'az itu keras, tebal. Jadi jemaah yang berbahagia, Rasulullah SAW
membalikkan tangan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ke bawah, punggungnya ke atas. Apa yang diperhatikan oleh Rasulullah? Punggung tangannya pun keras, mengkilat seperti sering kena panas. Lalu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sa'ad bin Mu'az, mengapa tanganmu seperti ini?" Apa jawaban Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an? "Inilah tangan ya Rasulullah memecahkan batu, bekerja di ladang, bekerja di kebun, mencari nafkah untuk anak dan istri." Mendengar jawaban Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ardah, apa kata Rasulullah? "Wahai Sa'ad, inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Inilah tangan yang membuat engkau mendapatkan pahala dan Allah balas dengan surga." Lalu mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium tangan Sa'ad bin Mu'az? Kalau sahabat mencium tangan Rasulullah, ini biasa. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium tangan sahabat, ini istimewa. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengapa? Merasa telapak tangan Sa'ad bin Mu'az keras dan tebal. Berbeda dengan kita. Kita kalau berjabat tangan dengan seseorang, itu keras telapak tangannya. Apa kita bilang? Ini telapak kaki, telapak tangan ni. Cemeeh yang datang. Udah jelas itu telapak tangan, kita tanya pula, ini telapak kaki, kita bilang. Tapi tidak dengan Rasulullah, diberikan semangat. Bahkan saya katakan tadi mengapa Rasulullah mencium tangan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Mungkin sering ayat ini kita dengar. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila salat telah dikerjakan, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bertebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Mencari karunia dari Allah, mencari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ada isyarat di sini, Allah menyuruh kita bekerja. Hidup tak boleh berpangku tangan lalu menyandar bermalas-malasan. Allah tak suka. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia. Mungkin ada pertanyaan di hati jemaah. Pak Ustaz, saya bekerja di ruang ber-AC Pak Ustaz. Tak tebal telapak tangan saya, lembut, halus. Lalu apakah Allah Subhanahu wa taala sayang dengan saya? Jawabannya begini. Jemaah, ada orang itu ketika bekerja dominan tenaganya. Tapi kalau pikirannya tak dominan, yang dominan apa? Tenaga. Tapi ada pula orang itu ketika bekerja yang dominan pemikirannya, sementara tenaganya taklah begitu capek kali. Tapi ada pula sebagian orang bersepadu di antara keduanya. Tenaganya ya juga, pikirannya ya juga. Maka jemaah, tenaganya kah yang dikuras, pikirannya kah yang dikuras, atau bersepadu keduanya? Ini adalah lelah-lelah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syarat jemaah. Apa syaratnya? Yang pertama syaratnya adalah ketika dia bekerja keras mencari nafkah untuk anak dan istrinya, dia mesti ikhlas.
Mesti ikhlas. Apa indikasinya seorang suami, seorang pencari nafkah ikhlas? Begitu dia balik ke rumah, dapat atau tidak yang dicari, sampai ke rumah lelahnya hilang. Terobati lelah itu ketika apa? Melihat istrinya, melihat anak-anaknya, walaupun tak ada yang dibawa pulang. Apa sebab jemaah? Ini mohon maaf ya. Ada suami-suami begitu dia lelah, sampai ke rumah bawaannya tu nak marah ya. Ada macam itu jemaah. Jadi bapak ibu, ketika kita sang suami, sang pencari nafkah lelah, sebelum masuk ke dalam rumah, sangkutkan lelah itu di tiang listrik. Campakkan lelah itu dalam parit depan rumah kita. Begitu masuk ke dalam rumah, lelah harus terobati. Ketika apa? Melihat istri dan anak-anak. Ini indikasi ikhlas. Tapi saya katakan tadi, ada sebagian suami begitu sampai di rumah, tensinya naik. Bawaan tu nak ngamuk aja. Tadi ketika dia pergi, anaknya tidur. Ketika dia balik, anaknya hampir mau tidur. Rindu dia. Jadi begitu melihat ayahnya pulang, dia nak bermanja-manja. Tapi apa kata ayahnya? Jangan dekat-dekat. Ayah penat nih. Jauh. Ma, ambil anak. Papa capek nih. Ini tanda tak ikhlas. Harusnya jadikan anak itu pengobat lelah kita. Begitu pulang kerja, nampak anak, lalu dia kejar kita, peluk dia, gendong dia, walaupun mungkin tak ada bawa apa-apa pulang. Walaupun mungkin tadi di tempat kerja dimarah oleh mandor kita, dimarah oleh bos kita, tapi begitu melihat anak, hilang lelah. Ini tandanya ikhlas ini. Ini begitu pulang kerja, istri terlambat bikin teh, apa katanya? Abang cari tukang bikin teh yang baru. Ayo. Nak marah aja bawaannya. Terlambat istrinya bikin kopi, apa katanya? Tukang bikin kopi yang baru banyak di luar tuh. Usah macam itu. Awak takut nanti istri naik pula spanningnya, tambah lelah kita jadinya. Apa kata istri? Sangka abang-abang aja capek katanya. Capek saya pada abang lagi katanya. Apa yang terjadi? Makin lelah kita. Coba tengok pakaian. Berapa jemuran tu yang saya cuci hari ini katanya. Ya kan? Coba tengok yang dalam keranjang. Tadi pagi pas abang pergi penuh kan, sekarang dah tak ada. Berapa banyak yang sudah saya setrika katanya. Itu tengok di atas meja yang sebentar lagi akan abang makan. Berapa lama saya tadi masak katanya. Tambah lelah tak kita jadinya? Tambah lelah. Jangan ngamuk-ngamuk. Lelah kita ada upah dari Allah. Apa upahnya? Ampunan. Apa upahnya? Pahala. Bahkan diberi balasan surga. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah. Tetapi ibu-ibu pahamlah. Apalagi yang ibu hanya di rumah. Suami ibu ni kalau pulang kerja apa sukanya? Sediakan kesukaannya itu cepat. Contoh, suami ibu tu kalau pulang dia suka kopi panas. Belum duduk, kopi panas tu dah ada di tempat duduknya. Itu baru mantap.
Apa suka suami ibu kalau pulang kerja? Teh panas. Belum dia duduk udah tersedia teh panas itu. Jamaah tamu-tamu Allah, terutama bapak-bapak sang pencari nafkah, maka mengapa kita ikhlas? Apa makna ikhlas tadi? Dapat dan tak dapat tak menjadi masalah. Begitu pulang ke rumah, jangan dibawa lelah tu masuk ke dalam rumah. Jadikan istri dan anak-anak pengobat lelah yang sangat mujarab. Bisa Pak? Cuma 4 orang yang bisa sebelah sini. Yang sebelah sini tak ada jawab. Yang kedua, apa syaratnya? Hasil lelah itu yang kita bawa pulang mesti baik. Kalau bahasa Al-Qur'annya halalan thayyibah. Ibu, istri-istri orang soleh dahulu, kalau suami mereka pergi bekerja, istri-istri yang solehah itu berpesan kepada suami seperti ini. Bang, abang pergi kerja? Ya dek. Apabila abang pergi bekerja lalu pulang, bawalah yang baik-baik pulang. Kalau tak baik yang abang bawa pulang, biarlah abang tak bawa apa-apa pulang. Apa sebab? Saya dan anak-anak kuat menahan lapar, tapi tak kuat kalau dibakar. Ini pembangkit semangat suami ni mencari yang baik. Pergilah bang, bawa yang baik pulang. Kalau tak baik yang abang bawa pulang, jangan bawa apa-apa lagi. Apa sebab? Kami kuat menahan lapar, tapi tak kuat dibakar. Ada ibu berpesan sama suami macam itu? Memang jujur ibu-ibu. Langsung tak ada katanya. Tapi yang banyak sekarang, saya tak mau tahu bang. Yang penting abang pulang, bawa pulang. Kalau tak ada yang abang bawa pulang, abang usah pulang. Pokoknya ada yang abang bawa pulang. Halal haram terserahlah situ. Pokoknya ada. Mohon maaf. Makanya banyak suami-suami yang ditangkap KPK, itu di antara penyebabnya adalah memperturutkan kehendak bininya. Betul tak Pak? Ada kisah Bapak Ibu jemaah. Kisah ini saya terus terang belum pernah saya baca, tapi saya mendengar dari Ustaz Fahmi Salim. Bagaimana kisahnya? Pada suatu ketika datang seseorang minta nasihat kepada Imam Syafi'i rahimallahu taala anhu. Lelaki yang minta nasihat kepada Imam Syafi'i ini tak jauh rumahnya dari Imam Syafi'i. Kalau kita sekarang satu komplek lah. Jadi dia kenal dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pun kenal baik dengan dia. Orang satu komplek. Jadi datanglah orang ini minta nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, saya datang ini minta nasihat. Semoga nasihat Tuan Syekh menjadi solusi dalam kehidupan saya. Imam Syafi'i bertanya, apa persoalan? Saya dengan istri saya Syekh tak pernah akur. Kelahi. Dalam seminggu tu Syekh 8 hari kelahi, berlebih sehari. Bayangkan. Saking enggak akurnya, dalam seminggu tu 8 kali kelahi. Lebih sehari. Kan parah betul itu. Anak-anak Syekh tak pernah akur, bertengkar. Seperti apa saya bertengkar dengan bini saya, anak-anak saya seperti pula bertengkar. Tolong nasihati Syekh. Semoga nasihat Syekh itu selesai persoalan rumah tangga saya.
Lalu Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala anhu bertanya, aku lihat engkau bekerja setiap hari. Orang hubungan tak jauh, tak tentu nampak sehari-harinya. Kalau boleh aku tanya, engkau dapat upah harian, mingguan atau bulanan? Apa jawab orang ini? Aku diberi upah oleh majikanku per bulan, Syekh. Berapa gajimu dikasih oleh majikanmu sebulan? 5 dirham. 5 dirham? Iya. Begini, supaya rumah tangga kau aman, temui majikan kau sekarang, minta turun gajimu 1 dirham. Memang agak aneh nasihatnya. Harusnya temui majikanmu, minta naik gaji. Tapi Imam Syafi'i lain nasihatnya. Temui majikanmu, nanti minta turun gaji 1 dirham. Aneh tak ni? Kira-kira nasihat ini berat atau ringan? Berat. Tapi orang ini dia ngikut. Pergilah dia ke rumah majikannya. Sampai ke rumah majikannya dia ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh majikanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini wahai majikanku, ya, aku kan dapat gaji sebulan 5 dirham. Bulan besok kasih 4 saja. Apa kata majikannya? Siap. Langsung siap. Majikan tu tak siap minta naik gaji. Kalau minta turun, detik tu turun langsung. Tapi kalau minta naik, lama mikirnya. Setelah mikir, tak jadi-jadi naik. Harusnya bertanya lah, ya tak? Ini tak siap. Jemaah, setelah bekerja 1 bulan, lalu dikasih gaji 4 dirham. Dibawalah uang 4 dirham ni pulang. Sampai ke rumah, apa yang terjadi? Makin hancur. Iyalah Pak Haji, 5 kacau, kalau 4 tu hancur lagi. Akhirnya dia pergi lagi lah ke rumah Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Syekh, ya, nasihat Tuan Syekh sudah saya jalani. Lalu bagaimana hasilnya? Hancur. Langsung aja dia ngomong. Kalau kemarin kan masih kacau, sekarang hancur katanya. Apa kata Imam Syafi'i? Begini, engkau temui lagi majikan kau tu. Saya ke rumah majikan saya lagi, ya. Mengapa Syekh? Minta turunkan lagi 1 dirham. Memang aneh nasihatnya. Orang temui majikan minta naik, ini temui majikan minta turun. Tapi hebatnya Pak Haji, orang ini nurut, manut, ngikut, tak membangkang, tak menentang. Kalaulah kita dapat nasihat seperti ini, Imam Syafi'i itu kita nasihati. Kalau kita lah orangnya dapat nasihat macam ini, berbalik, kita yang nasihati dia. Syekh sadar nak kita bilang kan? Tapi orang ini begitu taat, karena dia tahu ini ulama, tak mungkin nyeleneh walaupun aneh. Akhirnya dia pergi lagi ke rumah majikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majikanku, ya, kemarin gajiku 5, sudah itu 4, ya, besok kasih 3 saja. Kata majikannya, siap. Ini majikannya bahaya juga macam ini. Bertanyalah, ya tak? Kau ni ngapo? Kebanyakan orang minta naik gaji, kau minta turun. Tak ada tertanya macam itu. Setelah 1 bulan bekerja, dikasih gaji 3 dirham. Dibawalah uang 3 dirham ni pulang. Mau tahu jemaah apa yang terjadi? Rumah tangganya sudah mulai menuju aman. Tenang. Tak ada bertengkar-bertengkar lagi. Kalau kemarin suami pergi kerja, pergilah. Kalau nak pulang, pulanglah. Tak pulang, tak apa. Sekarang kalau suami pergi kerja, dia hantar sampai ke halaman.
Lalu dia tengok suaminya pergi, tak nampak lagi badan suami, baru dia masuk. Kan mantap ni. Kalau suaminya pulang, dijemput ke halaman, disalami, dicium tangannya, cipika-cipiki, macam 2 minggu tak ketemu. Pokoknya mantap lah sekarang. Tapi dia bingung juga, kok bisa? Akhirnya dia pergi lagi ke rumah Imam Syafi'i. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Terima kasih Syekh. Nasihat Syekh sudah saya jalani. Alhamdulillah Syekh. Rumah tangga yang ku idam-idamkan terwujud sekarang Syekh. Rasa di surga saya rasanya. Tapi saya bingung juga, kok bisa Syekh? Waktu 5, waktu 4 hancur rumah tangga saya. Ketika 3 dirham tenang saja. Dengarkan apa kata Imam Syafi'i. Waktu gajimu 5 dirham, ada 2 dirham yang tak halal kau bawa balik. Yang 2 dirham inilah yang mengganggu rumah tanggamu. Tapi sekarang kenapa tenang? Yang kau bawa balik 3 dirham. Dan 3 dirham itu halalan taibah. Itulah yang menenangkan rumah tanggamu. Syekh dari mana tu? Kita ni kan satu komplek. Aku tahu betul siapa di kau. Di kau tu kalau pergi kerja, lambat pulang paling cepat. Cocoknya orang kaya kau ni cuma dapat gaji 3 dirham. Apa sebab? Datang paling lambat, pulang paling cepat. Besok supaya kau dapat lagi 5 dirham tu, tolong kau paling cepat datang, paling lambat pulang. Akhirnya dia datang cepat, pulang lambat, balik lagi gaji 5 dirham itu. Jadi apa maknanya? Syarat kedua, kita yang bertungkus lumus mencari nafkah, yang dibawa pulang yang baik-baik saja. Di samping ikhlas. Ikhlas bukan berarti tak menerima ganjaran. Menerima, tapi ikhlas yang saya maksud tadi, tak bawaannya emosi-emosi, marah-marah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang berbahagia, kita punya duit 4 dirham kata Rasul. Ini contohnya. 1 dirham untuk siapa kita berikan? Untuk sabilillah. 1 dirham kemana kita berikan? Kepada anak yatim. 1 dirham kemana kita berikan? Kepada orang miskin. 1 dirham kita suapkan ke mulut istri dan anak-anak. Pertanyaan, yang mana besar pahalanya? Iya, yang diberikan kepada keluarga. Jadi bapak-bapak usah pelit sama bini. Ini ada pula suami pelitnya luar biasa. Sudahlah pelit menyimpan duit, paling pandai pula. Capek bininya mencari, tak dapat-dapat. Kalau dia pelit, lalu duitnya ada di mana-mana, istri merasa tak cukup, tapi begitu dicari dapat, adolah obat sedikit bagi istrinya. Ini udahlah pelit, mencarinya payah pula. Ikan sewajarnya. Kalau berlebih apa salahnya? Sebab itu adalah nafkah paling besar pahalanya. Oh, ada suami ibu pelit? Alhamdulillah tak ada. Tadi ada jawab tu ada katanya. Tapi ibu-ibu, bu, cobalah kalau malam-malam tu enak. Pas suami ibu tidur, tengok mukanya baik-baik. Saya serius ni, tengok baik-baik mukanya. Itulah muka-muka yang mungkin dimarah di kantor sama bosnya. Itulah muka-muka yang di kantor itu kena gertak terus. Tengok baik-baik. Iya bu. Cobalah begitu suami ibu sedang tidur nyenyak itu, ambil tangannya, cium. Itulah tangan yang bekerja keras, yang membeli jilbab ibu, yang membeli tas ibu, yang kadang-kadang di kantor ditekan oleh atasannya. Sesekali tengoklah. Pernah ibu lakukan macam itu? Ayo gawat ibu ni. Belum pernah lagi.
Nanti malam mulailah. Tengok muka dia baik. Mungkin pernah menetes air matanya, Bu. Dimarahi oleh atasannya di tempat bekerja. Tapi dia tak sampaikan sama ibu di rumah. Iya. Kami suami ini, Bu, banyak menyimpan rahasia. Rahasia itu masih utuh tersimpan hari ini. Kami tak ingin ceritakan sama ibu dan anak-anak. Biar kami yang merasakan. Ada model itu, Pak. Kadang kena marah oleh kepala kita di kantor. Kadang dengan kawan kita hampir kelahi, mempertahankan hak untuk anak dan istri. Tapi sampai di rumah memang terbawa-bawa kadang. Ibu pahamlah di situ. Dan ingat suami tadi tak boleh ngamuk, makanya saya ulangi, begitu malam tengok muka suami itu. Alah tuan, dulu seganting-gantingnya, sekarang inilah modelnya. Mungkin Hazab kena marah. Bu ya, ambil tangannya lalu dici. Tapi bapak usah pura tidur pula nanti malam. Aku ceklah apakah istriku ngamalkan tak kaji. Setelah capek pura-pura tidur, tak ditengok-tengok sama istri. Ini harus alami, asli, usah pura pula. Jadi semangat ya Pak ya. Walaupun dapat atau tak dapat, tak sia-sia di mata Allah. Kita diberi paha. Apa kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Mu'az? Inilah tangan yang diampuni oleh Allah, yang diberi pahala, ganjarannya adalah surga. Semangat. Ini 2024 ini mungkin makin berat pekerjaan kita ini. Semoga hidup kita 2024 makin bahagia. Amin. Istri semakin solehah. Amin. Suami semakin soleh. Amin. Memang harus banyak menyebut amin kita jemaah. Masuk kaji nampak ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, belum masuk waktu syuruk Pak ya. Yang kedua, lelah mengurus anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hei orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita mesti berlelah-lelah. Mesti berlelah-lelah untuk mengurus agama anak kita. Jemaah dengan saya mungkin banyak persamaannya, perbedaannya tipis saja. Apa yang saya maksud? Kalau untuk urusan dunia, insya Allah kita kepada anak udah berhasil mungkin. Tapi urusan agama nanti dulu. Apa maksud saya? Ini contoh nih. Anak minta beli HP. Bapak Ibu jemaah, anak minta beli, apa katanya? Ya, beli HP ya. HP nak? Iyo ya. Pipo tu apa? iPhone katanya. Aduh. Awak nawarkan Pipo, nawarkan Oppo, yang dia minta apa? Aduh. Pipo tu entah apa-apa ya katanya. Awak minta iPhone. Ada kita orang tua menyanggupkan diri untuk membelinya. Berutang-berutanglah, kredit-kreditlah. Karena nak minta iPhone, iPhone. Padahal kita sanggup sebenarnya apa? Pipo dan Oppo. Kebanyakan orang tua dalam urusan ini dia biasanya bisa. Sepakat? Kebanyakan. Lalu anak masuk kuliah. Apa kata anak?
Ya, beli motor ya. Motor? Iya ya. Pakai oplet aja lah. Mana ada oplet sekarang ya katanya. Naik Transmetro lah kata kita, enak. Lambat ya katanya. Beli motor lah ya. Lalu apa kita bilang? Bit, Mio, Repo, Nmax katanya. Tadi awak sodor Pipo, Oppo nak iPhone. Sekarang awak sodorkan Bit, Mio, Repo, dia minta Nmax. Ada orang tua menyanggup-nyanggupi dirinya, walaupun secara zahir dia tak sanggup. Berutang lah, kredit lah. Pokoknya apa yang anak minta kabul. Apa yang diminta tadi urusan ini kita biasanya bisa semua. Tapi bukan itu yang saya maksud berlelah-lelah mengurus anak. Apa yang Ustaz maksud? Urusan akhlak dan agamanya. Di sini orang tua mungkin banyak kecolongan. Saya kasih contoh. Ustaz tersinggung, ni contoh saya. Pagi hari subuh. Jam berapa masuk subuh? 4.56. Jam 4.30 itu kita bangunkan anak kita. Apalagi kalau sudah sampai umur yang Rasul suruh untuk salat. Umur berapa? 7. Apalagi kalau dia sudah masuk SMP, masuk SMA. Umur 7 ada Rasulullah suruh. Maka mengapa kita contohnya di pagi hari bangunkan dia? Siapa namanya? Umpamanya namanya Salim. Lim. Subuh nak. Lembut-lembut dulu. Subuh sayang. Anak kalau dibangunkan ketika subuh, oh payah. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Jadi sampai kapan Pak Ustaz? Sampai dia bangun. Susah Pak Ustaz. Itulah kehidupan. Untuk berlelah-lelah. Kalau dipanggil tak mempan, goyang badannya. Bangun nak, bangun sayang. Kalau dipanggil tak juga, digoyang tak juga, tingkatkan lagi dosisnya. Memang begitu. Apa contohnya? Ambil karet paling tebal itu. Tarik panjang-panjang, arahkan ke pahanya itu. Kan bodoh, pi itu. Pi katanya. Saya jamin bangun. Pak Ustaz, kalau gitu nanti ribut Pak Ustaz, nangis. Tak masalah. Daripada ribut di depan Allah nanti di akhirat, nangis depan Allah di akhirat. Pilih yang mana? Tak boleh nyerah. Walaupun lelah kita bangunkan anak. Kita semua sudah punya pengalaman. Lelah kita memang membangunkan anak-anak itu pagi hari. Tapi teruslah. Ini lelah yang disayang oleh Allah. Lelah yang disukai oleh Allah. Kalau kita tak mau berlelah, lelah di sini, nanti lelah di sana. Mana mau? Lelah di akhirat atau lelah di sini? Setiap subuh macam itu Pak Ustaz, setiap subuh. Andai Pak Ustaz sampai umur 10 tahun macam itu, saya hadapi selama itu. Kapan batasnya Pak Ustaz? Sampai anak tu bisa bangun sendiri. Andai tak bisa setahun, ya 2 tahun. Tak bisa 2 tahun, ya 3 tahun. Bukan sehari 2 hari. Bukan seminggu. Setelah seminggu, lalu apa kita bilang? Lelah saya Pak Ustaz. Masa siap tubuh seperti itu? Terserahlah. Oh, tak boleh. Jangan angkat tangan. Terus lakukan. Jadi kalau nak tidur itu, ambil karet 2, taruh tangan kanan 1, tangan kiri 1. Bilang sama dia, besok pagi berani kau juga lambat, nampak karet ni? Ni yang tangan kanan untuk paha kanan ni. Yang tangan kiri untuk paha kiri. Begitu. Sehingga anak tadi, jika perlu HP
iPhone yang kita beli tadi, dia setel alarm jam 4.30. Kenapa? Takut berdopi. Tahu berdopi? Karet tadi. Begitu jemaah. Kenapa itu yang Ustaz kasih contoh? Karena itu yang berat. Kalau dah bisa subuh, maghrib ringan, zuhur ringan, asar ringan. Jangan pernah punya prinsip nanti pandai seorang bangunnya tu Pak Ustaz. Oh, jangan, bahaya jemaah. Itulah tugas kita selaku orang tua. Saya bilang tadi jemaah, untuk iPhone kita bisa, untuk NMAX bisa, tapi untuk ini kadang-kadang orang sering gagal dan seperti tak jadi masalah. Oh, jangan sampai terjadi dalam keluarga kita. Contoh kedua, panjang ceramah kita ni jemaah. Dia banyak lelah ini. Yang kedua, apa contohnya? Setiap selesai maghrib umpamanya baca Quran. Setiap selesai maghrib. Jangan kasih bolong satu hari pun. Asal siap maghrib baca Quran. Berapa orang kita di rumah? 3 anak, isteri 1, kita suami 1, 5 rehalnya. Setiap selesai maghrib, kecuali kalau ada kajian di masjid mungkin, tapi kalau tak ada kajian, atau kecuali kalau anak kita ngaji di masjid. Tapi kalau di masjid tak ada ngaji, tak ada pula ngaji ke rumah orang, di rumah kita datangkan guru. Pokoknya selesai maghrib baca Quran. Ini repot nih Pak Ustaz. Kita orang tua memang untuk berepot-repot. Tak bisa santai-santai, saya bilang tadi. Untuk repot-repot kita ni. Pak Ustaz, kebiasaan keluarga saya Pak Ustaz, kalau sudah maghrib tu makan Pak Ustaz, robah jam makan. Nanti sudah isyak makan. Dapat 10 menit jadilah. Pokoknya setiap selesai maghrib baca Quran. 1 orang setengah lembar. Kalau 5 orang, berarti kan 1 lembar lewat sikit selesai itu. Walaupun anak kita itu dah qari nasional, apalagi qari tingkat RT pun tidak. Nyaman kita nengok anak udah bertahun-tahun tak baca Quran. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak berlelah-lelah kita memperhatikan anak kita, lelah nanti kita di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Surah Abasa. Surah apa? Kalau tak salah ayat 34, 35, 36. Di hari akhirat nanti ada orang yang lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa lari? Itu kan anak kita, suami kita, istri kita. Kenapa lari? Coba tengok dalam tafsir, kenapa lari? Kita takut kalau mereka itu menuntut kita di akhirat. Apa sebab? Dulu di dunia tak diperhatikan. Ada ulama menafsirkan kenapa lari? Tengok ayat berikutnya. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena hari itu hari menyelamatkan diri sendiri. Kita sibuk dengan diri kita. Tapi ada ulama menafsirkan ayat ini, kenapa lari? Kita takut. Kenapa takut? Sebab di dunia dulu tidak diurus. Makanya ada riwayat, walaupun riwayat ini dipertentangkan oleh sebagian ulama, ada nanti anak, begitu Allah nak campakkan anak ni ke neraka, dia tak mau, kecuali ikut ayahnya juga. Anak ni tak mau, baru dia mau masuk neraka kalau ayahnya masuk juga dengan dia. Kenapa begitu? Aku ni nakal, tak peduli dengan salat,
tak peduli dengan Quran, kecuali peduli dengan HP saja, gegara ayahku lah. Ayahku tak peduli. Nak salat aku tidak, lantaklah situ. Nak main HP terus, lantaklah situ. Nak baca Quran tidak, lantaklah situ. Lalu aku masuk neraka sendirian, tidak mau, kecuali ayahku ikut juga. Itu yang saya maksud. Lelah kita di akhirat kalau macam ini ceritanya. Jangan sampai. Untuk itu mari berlelah-lelah kita selagi hidup di atas dunia ini. Walaupun anak tu kadang melawan dia, ya Pak Ayah, ketika kita bangunkan, ketika suruh ngaji, tak masalah, itulah anak-anak. Kerana mungkin bisa jadi kelakuan kita diturunnya waktu kecil dulu. Itu Ustaz. Jadi kalau anak tu melawan, ingat aja, kayak inilah aku dulu waktu kecil. Berarti kelakuan aku yang ditirunya ni. Biar hilang apa kita itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku, tamu-tamu Allah yang berbahagia, ada yang lebih gawat lagi. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma izim bibani. Bahkan ada di akhir itu nanti, apa itu? Suami, istri, orang tua, anak saling menyodorkan orang-orang terdekatnya sebagai tebusan agar dia selamat dari azab Allah. Nih istriku, kira-kira begitu, sebagai tebusan agar aku masuk surga. Istri balas, ya Allah, nih suamiku, campakkan dia ke neraka sebagai tebusan, yang penting aku selamat. Kita tak ingin keluarga kita seperti itu di akhirat. Kita ingin macam mana? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim. Surga Adnan itu masuk ke dalamnya orang-orang saleh. Reunilah mereka dalam surga itu bersama siapa? Keluarganya. Mulai dari bapak-bapak mereka, mereka suami istri sepasang-sepasang, sampai ke anak cucu. Kok bisa reuni ke surga? Karena dulu di dunia mau berlelah-lelah mengurus anak, menyelamatkan mereka dari neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jemaah, saya kalau ceramah 1 jam sanggup saya. Tapi kalau balas pantun 4 baris itu memang tak bisa saya. Kalau begitu berhutanglah saya sama ustaz ni. Ustaz ni entah dia hafalnya pantun tu, entah datang tiba-tiba ya. Tak tahulah saya. Tapi walaupun dia hafalnya, apalagi datang tiba-tiba, itu luar biasa. Awak usahakan datang tiba-tiba. Dia hafal pun tak hafal-hafal. Jadi saya wakilkanlah kepada jemaah untuk menjawab pantun itu. Atau kalau ustaz pun nak minta jawab, bulan depan lah kita jawab. Saya fikirkan dulu jawabannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, semoga yang sedikitnya ada manfaat untuk saya dan kita semua. Silakan Pak, kalau ada yang bertanya. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak, ya Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak apa? Anak sambung. Oh begitu. Baik kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia, mengenai anak sambung sama anak angkat tu beda ya. Kalau anak angkat tu bukan anak. Jadi yang pemain kita maaf ni tak punya anak, lalu kita angkat anak orang, tabani namanya istilah dalam bahasa Arab. Itu binnya adalah bin ayah aslinya. Tapi banyak orang sekarang dibuat bin atau bintinya nama di. Tapi kalau nak sambung, umpamanya kita meninggal isteri kita ni, lalu kita beristeri lagi, dan isteri kita tu punya anak. Ketika kita sudah berhubungan badan dengan isteri kita tersebut, maka anak dari isteri kita itu, walaupun itu namanya anak tiri kita, kita punya kewajiban kepada anak yang dia bawa dari isteri pertamanya. Dan apabila anak itu perempuan, kita laki-laki, nanti kita tak boleh menikah dengan anak tersebut. Itu disebut dalam surah An-Nisa kalau tak salah ayat 23, wallati fi hujurikum. Jadi oleh kerana itu, kewajiban kita kaum muslimin, kaum muslimat sama.
sama dalam urusan menyelamatkan agamanya dan akhlaknya. Usahakan itu lagi. Kalau dapat anak abang kita, anak tetangga kita, anak kaum muslimin, jika perlu kaum muslimin, kaum muslimat pun menjadi perhatian kita. Apalagi yang tinggal seatap dan selantai dengan yang tadi itu tentu lebih dominan lagi untuk kita jalankan. Suruh dia mengaji, suruh dia solat. Saya ulangi, usahakan anak kita, anak orang saja kalau dapat, kita tegur, kita sapa, kita suruh berbuat baik, kita larang daripada berbuat yang tidak baik. Wallahu a'lam. Baik kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia, semoga yang sedikitnya ada manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.